Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurus salah saudara bernegaranya, saya hormati para jamaah sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam thalabul ilmi, sehingga dengan keistiqomahan kita di dalam thalabul ilmi, mudah-mudahan dimudahkannya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih di bab zuhud dan wara, hadis yang keempat berarti sekarang ya. Ya, nanti hadis yang kemarin kita bahas sedikit lagi lah. Hadis yang keempat saya baca, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Apa nih? Komplit ya. Nah, besok bikin lubang lagi di sini nih. Jadi kopi, susu di sini apa tuh? Wedang jahe. Nah, hadis ini artinya adalah barang siapa yang menyerupai suatu kaum bahwa dia adalah bagian dari kaum itu. Ini timbul polemik dengan hadis ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berujar bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kita termasuk bagian dari kaum itu. Dalam kehidupan sekarang kita ternyata banyak beberapa hal yang menyerupai kaum-kaum yang lain. Nah, bagaimana permasalahannya? Jadi hadis ini harus diteliti secara lebih rinci. Dalam hal apa yang tidak boleh menyerupai kaum yang lainnya. Jadi kalau kita melaksanakan tata cara atau laksana ibadah menyerupai ibadah-ibadah yang lain, jelas terlarang dalam bentuk ibadah. Nah, kalau dalam aspek muamalah, dalam aspek pergaulan, dalam aspek barangkali perilaku dan berpakaian, ketika pakaian kita ini menyerupai ajaran-ajaran yang lain dan langsung bertentangan dengan ajaran Islam, baru itu tidak boleh. Nah, saya sekarang nanya gitu, Rasulullah itu kalau ngumpul dengan sahabat itu pakai dasi apa tidak gitu? Enggak pakai dasi. Nah, bagaimana kalau kita kerja di kantor meeting dengan sahabat-sahabat kita dengan memakai dasi? Kira-kira boleh nggak? Nah, itu timbul pertanyaan. Nah, dalam dunia modern sekarang kita banyak tasyabuhnya dengan tradisi-tradisi agama lain, tetapi selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran syar'i atau ajaran Islam, maka dibolehkan. Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Obi kalau piknik sekarang pakai topi boleh nggak, Bi? Boleh. Karena tidak bertentangan dengan ajaran syar'i. Jadi tasawuf itu juga nggak main sembarangan, main bahwa kita menyerupai ibadah-ibadah yang lain dan sebagainya kira-kira. Cuma emang di dalam perkembangannya bahwa tradisi-tradisi tasawuf itu kalau bisa kita harus bisa mengecilkan sama sekali. Karena Rasulullah itu paling nggak suka perilaku-perilaku umat Islam ini sama dengan perilaku umat-umat yang lain. Nah, disitulah timbul perdebatan sampai sekarang bahwa ketika kita katakanlah mengadakan
syukuran 7 hari, terus sampai ke 40 hari, sampai ke 1 tahun. Katanya itu mirip dengan ajaran-ajaran yang lain. Sekarang ditanya, apakah ajaran lain di dalamnya membaca Al-Quran? Kan tidak. Nah berarti kadang-kadang kita juga terlalu cepat untuk memvonis tasyabuh. Padahal tasyabuh atau menyerupai, mengamalkan ajaran lain itu yang terlarang adalah di dalam bentuk ibadah. Sekarang tahlilan yang kita lakukan harus kita pahami. Itu ibadah apa budaya? Syariat apa budaya? Budaya. Rasulullah nggak ngajarin itu. Tetapi budaya yang di dalamnya diisi dengan kegiatan-kegiatan Islam, diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya positif, maka dibolehkan. Bahkan bisa jadi salah satu karya kita atau budaya kita yang diisi dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai syariah Islam, bisa jadi berpahalakan ibadah. Maka ada kalanya kita terkecoh di situ. Ketika orang mengadakan katakanlah tahlilan 7 harinya, ini kita tasyabuh katanya. Mana yang disebut dengan tasyabuhnya? Tidak ada. Orang-orang yang di luar kita nggak ada baca Yasin, nggak ada baca Al-Quran. Kira-kira gitu. Apa yang samanya? Ya mungkin dari harinya, hari ke-7-nya, hari ke-40-nya. Jadi kita kalau mau syukuran itu, mau acara tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya sebenarnya mah tiap waktu. Berhubung kita ingin mengadakan tasyakuran dalam arti di dalamnya include sodakoh kita ngundang tetangga kita dengan membagikan makanan-makanan kita. Maka makanan-makanan yang kita diberikan kepada para jamaah itu mudah-mudahan kita niatkan sebagai sodakoh kita terhadap yang lain. Nah sodakoh kita baru mampu dalam bentuk makanan dan ala kadarnya. Tapi apa muatan yang di dalamnya? Kita ngumpul berdoa dan ingin didoakan satu sama lain. Nah jadi yang tasyabuh itu seperti ini. Kadang-kadang orang-orang Majusi menyembah api, gitu kan? Maka lahirlah tradisi yang disebut dengan berdoa di hadapan api, gitu kan? Untuk menyembah tersebut atau untuk berdoa, untuk beribadah. Nah kita terkadang ikut-ikutan tradisi itu. Kita melakukanlah yang disebut dengan ulang tahun. Lalu ulang tahun tersebut kita dengan menyalakan lilin dan meniup lilin, dan di situ kita berdoa. Nah ini baru hampir mirip, karena ketika kita berdoa itu tidak harus di depan api, karena ini adalah ajaran-ajaran di luar ajaran agama Islam. Itu. Tapi boleh nggak kita niup lilin? Boleh. Kalau mati lampu kan kita nyalain lilin. Pas mati listrik ya kita tiup lah. Tapi tidak ada doa di situ. Jadi boleh dan tidaknya itu kalau menyerupai dalam sektor-sektor ibadah, sektor-sektor syariah, kira-kira gitu. Jadi tasyabuh tersebut adalah bukan dalam hal-hal yang muamalah dan tidak disebut tasyabuh selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah kebanyakannya orang cepat-cepat mengklaim bahwa ini adalah tasyabuh, bahwa ini adalah menyerupai di antara ajaran-ajaran yang lain. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan demikian dan sebagainya. Maka untuk mengatakan ini tasyabuh atau tidak, kuncinya adalah bertentangan apa tidak dengan ajaran-ajaran syariah Islam. Sekarang berpakaian di dalam ajaran Islam apa yang paling pokok? Satu bersih, kedua menutup aurat. Nah ketika dalam acara-acara pernikahan calon pengantin perempuannya tidak menutup aurat, sama dengan tasyabuh. Makanya dalam acara
pernikahan itu si pengantin ya harus tutup aurat. Yang lebih beresiko adalah perempuan. Karena perempuan mah auratnya semua anggota badannya kecuali wajah dan dua telapak. Nah berarti kalau kita gini gimana, ini kan budaya dan sebagainya ya gitu. Nah, jadi di dalam berperilaku, di dalam berpakaian, selama itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka ini bisa disebut dengan tasyabbuh. Jadi kalau sekarang dulu dalam acara pengantin perempuan ini nggak protek banget gitu ya. Sekarang kalau sudah tahu ya harus protek. Apalagi kita disaksikan oleh banyak tamu dan aurat kita akan semakin banyak terlihat oleh orang lain. Nah inilah yang bisa dikatakan ketika kita berpakaian tetapi bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka ini disebut dengan tasyabbuh. Jadi dalam berpakaian juga bisa kalau dia emang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kan perempuan itu dikatakan Oriana, perempuan itu dikatakan telanjang itu satu buka aurat, kedua memakai pakaian yang transparan, yang bisa terlihat oleh orang lain walaupun dia berpakaian sama dengan aurat. Yang ketiga, perempuan itu memakai pakaian itu terlalu ketat, jadi lekukan-lekukannya itu kelihatan. Jadi ya kayak gitar Spanyolnya gitu kan kelihatan gitu kan lekukannya. Ini sama dengan aurat. Nah ini yang disebut dengan tasyabbuh. Mengapa? Karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Walaupun bajunya bagus dan sebagainya gitu. Jadi tidak bisa kita cepat mengklaim bahwa apa yang kita lakukan itu sama dengan tasyabbuh. Jadi kata kuncinya disebut tasyabbuh, disebut menyerupai dan sama dengan ajaran-ajaran lain apabila bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selama ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam, maka tidak disebut dengan tasyabbuh. Karena bahaya kalau kita udah mengklaim orang lain tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum itu, dia bagian dari kaum itu. Apa kita nggak bahaya hukuman bagi kita cepat mentasyabuhkan orang lain bahwa ini sama dengan orang-orang Yahudi, sama dengan orang-orang Nasrani? Berarti kita udah mengklaim bahwa mereka itu adalah orang-orang yang salah dan mereka itu adalah calon-calon penghuni neraka. Terlalu cepat. Jadi tasyabuh tersebut adalah di dalam hal-hal yang emang bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat atau dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kalau tidak bertentangan, ya tidak disebut dengan tasyabuh. Itu kira-kira. Emang kita harus bisa memahami posisinya. Jadi ketika tradisi para alim ulama ini dengan menyebarkan istilahnya tahlilan, Rasulullah nggak ngajarin itu. Sekarang pertanyaan, tahlilan bertentangan nggak dengan ajaran agama Islam? Tidak sama sekali. Bahkan qaul la ilaha illallah itu adalah keimanan yang paling tinggi. Kan cabang iman itu ada 77 bagian. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Jadi tingkatan yang tertinggi adalah dalam keimanan ini adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan paling bawahnya itu adalah itomatul ada anit thoriq. Kita menyingkirkan berbagai macam rintangan-rintangan yang ada di jalan, ranting, sampah dan sebagainya, adalah kategori keimanan tetapi yang paling rendah. Walaupun paling rendah, ketika kita mungut sesuatu yang menghalangi jalan, ada pohon tumbang, kita menyingkirkannya, ini bukan pekerjaan sepele. Pekerjaan yang didasari dengan keimanan, walaupun cabang iman yang paling rendah. Nah, jadi kalau tahlilan nggak diajarin oleh Rasulullah, lalu wah ini nggak ada ajarannya, ini kita ikut-ikut ajaran yang lain, ini kita terlalu cepat untuk mengatakan bahwa ini adalah tasyabbuh atau menyerupai, menyamai ajaran-ajaran yang lain. Kira-kira gitu. Nah tadi untuk perempuan ini di dalam berpakaian contohnya,
ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berhadapan dengan lawan jenis, maka salah satu syarat pakaian ini adalah harus menutupi aurat. Yang kedua bersih atau juga yang bersih atau suci. Apalagi dalam ibadah mah syaratnya itu dulu. Jadi pakaian yang kita pakai adalah suci dan kedua menutupi aurat. Sekarang sholat boleh nggak pakai sarung? Boleh. Pakai celana? Boleh. Syaratnya tadi suci dan menutupi. Jadi kita jangan cepat-cepat juga mengklaim bahwa tasabuh terhadap orang lain, karena ini akan bahaya, kira-kira gitu. Akan bahaya sama sekali. Nah, ternyata hadis ini di dalam pemahaman para alim ulama kita dimaksud dengan tasabuh tadi, saya ulang, adalah ketika perilaku kita atau cara berpakaian kita adalah bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kalau perempuan auratnya tadi seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak, nah itu perempuan harus sadar itu, karena ya auratnya itu ya itu semua anggota badan. Ya saking Allah itu sayangnya terhadap perempuan itu, dan perempuan itu termasuk barang antik, barang mahal. Gitu. Iya. Ya harus, kalau makanan yang paling higienis itu adalah makanan yang dibungkus oleh daun. Ketika disajikan itu kan dan sebagainya tidak langsung tersentuh, harus dibuka dulu. Jadi perempuan mah kenapa auratnya itu semua anggota badan kecuali wajah dan dua telapak tangan, karena dia termasuk termasuk dia barang antik. Kayak durian gitu ya. Mana? Oh, lebih dari itu. Lebih dari itu, perempuan itu barang antik lah. Antik. Nih, lihat, kita beli jam tangan. Kalau saya beli di pasar Kedaung itu, saya bisa dapat dengan harga 45.000 sampai 75.000. Tapi bagaimana kalau jam yang mahal? Di etalase, udah di etalase ada boxnya, udah gitu dikunci lagi. Nah itu kalau barang antik itu begitu. Jadi perempuan ini adalah barang antik yang Allah cipta. Maka dia mah seluruh anggota tubuhnya itu adalah aurat, harus ditutup. Sama kayak harga jam tangan yang mahal kan. Jam tangan yang mahal itu kan di etalase. Dan di etalase itu di boxnya itu dikunci lagi. Wah, jadi karena memiliki harga. Jadi wanita ini makhluk yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang paling Allah jaga gitu. Ya, bahkan kalau barang mahal ada garansinya. Jadi wanita-wanita yang menutup aurat ya garansinya surga. Gitu. Wanita-wanita yang auratnya hanya terlihat oleh suaminya saja dan menutup untuk orang lain udah jelas. Ini adalah wanita yang memiliki harga yang mahal. Ya, tapi ya nggak di etalase lah kira-kira gitu. Mentang-mentang begitu gitu kan pengajiannya, besok Pak Bani naruh istrinya dalam etalase gitu kan. Ini kan bisa iya udah gitu digembok lagi kan. Wah, maka nah laki-laki auratnya itu mana? Dari pusar sampai lu. Jadi kita dada kita kelihatan juga bukan aurat. Ya kayak apa Im gitu tuh. Ya, kayak Om Irama Im ya. Iya. Nah, jadi jadi dari pusar sampai ke lutut dan ada yang ada di antaranya gitu. Itu aurat laki-laki itu. Mengapa? Tapi kita suka ngiri sama perempuan. Kalau perempuan itu semua anggota tubuhnya adalah aurat, maka kalau biar kita nggak dikatakan tasyabuh dengan orang-orang yang beragama lain di dalam berpakaiannya, jagalah itu. Karena perempuan itu adalah barang antik. Lalu laki-laki, kok auratnya itu doang? Dan lu? Berarti kalau cewek itu barang antik, laki-laki barang rongsokan gitu. Setuju nggak? Wah, enggak, benar enggak. Kenapa? Karena laki-laki mah walaupun begitu
Dia tercipta untuk menjadi seorang pemimpin. Atau lah hiburannya apa ya? Jadi walaupun barang rongsokan, katakanlah dia bisa mendapatkan barang antik sesuai dengan yang dia ingin. Nah itu dia kelebihannya itu begitu. Ya, maka di dalam pengertian tasyabuh ini emang harus banyak kajian-kajian. Artinya tidak cepat menuduh orang lain, wah ini kan tradisi orang-orang Hindu dan lain sebagainya, ada 7 harinya dan sebagainya. Sekarang oke, kesamaan hari dalam waktu 7 hari syukurannya. Tapi kan doa yang kita panjatkan beda. Pertanyaannya apa mereka baca Yasin juga kan enggak? Apakah mereka baca Al-Quran juga kan enggak? Nah maka jangan cepat-cepat. Biasanya karena pemahaman kita belum dalam, kita cepat menyalahkan orang lain. Bahkan ada lagi yang beraninya mah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jadi setiap yang enggak dilakukan Rasul itu udah bid'ah. Setiap orang bid'ah di neraka. Jadi seolah-olah surga milik dia doang. Iya, apa dia nggak takut masuk surga sendirian doang? Iya. Makanya emang kadang-kadang ya Pak, dalam pembahasan itu ya perlu kajian-kajian gitu. Artinya perlu diteliti. Para alim ulama dulu sampai kepada ahli tafsir yang modern sekarang, mungkin diantaranya Bapak Quraisy Shihab itu ya sama menggarisbawahi bahwa arti dari tasyabuh tersebut adalah ketika perilaku kita, cara berpakaian kita bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu udah tasyabuh. Jadi kalau enggak ya enggak lah gitu. Dan jangan cepet-cepet gitu. Jangan cepet-cepet menyalahkan orang lain dan mengklaim orang lain adalah tasyabuh. Ulama kita itu udah hebat. Gitu kan, udah hebat banget bagaimana. Malam Jumat Yasinan gitu kan. Nah ada sebagian enggak ada dari sononya. Kita ini ngikut-ngikut ajaran yang mana kan dan sebagainya. Padahal dalam hadisnya man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfura. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada waktu malam, dia akan diampuni dosanya sampai waktu subuh. Enggak ada penentuan malamnya. Berarti sebagusnya kita tiap malam baca Yasin. Gitu. Nah, berhubung ulama kita memahami porsi kita lah, nggak mungkin nih tiap malam. Di dalam 1 minggu itu ada yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Maka ulama tersebut membimbing kita udah dibacalah pada malam Jumat biar mendapatkan keberkahan. Nah, berarti mau malam apa kita baca bebas. Enggak hanya di malam Jumat saja. Nah, apakah kita akan mengatakan bahwa itu adalah tasyabuh? Ternyata tidak. Kan ada rujukan-rujukannya. Maka kita ini harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan sunnah siapa? Khulafaur Rasyidin. Berarti ada beberapa hal yang muncul pada masa sahabat yang nggak pernah dilakukan oleh pada zaman Rasul, juga pada alim ulama kita, pada zaman alim ulama kita yang muncul. Ketika ajaran itu, ketika tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran syariah Islam, maka itu adalah boleh dilakukan. Kira-kira gitu. Jadi sekarang kadang-kadang hadisnya ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Baihaqi kadang-kadang menjadi senjata untuk mempropaganda kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan itu. Jadi orang yang baru tahu belajar itu akhirnya cepat menyalahkan orang lain karena diajarinnya begitu. Oh, ini nggak boleh, ini sama dengan ajaran-ajaran ini. Jadi yang nggak boleh itu adalah ajaran-ajaran yang emang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum tentu tasyabuh, belum tentu tasyabuh. Tasyabuh itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan bertentangan dengan apa-apa yang digariskan oleh syariah Islam. Ya kalau konteksnya nggak begitu, nggak boleh kita pakai dasi.
Iya, karena Rasulullah nggak pernah pakai dasi, gitu kan? Nggak boleh pakai topi kita kalau mau mancing, karena Rasulullah nggak pernah pakai topi, gitu kan? Nah itu, masa kita mau mancing pakai sorban, gitu kan? Dan sebagainya. Ya artinya dalam hal-hal yang muamalah, dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka tidak dianggap dengan tasyabuh. Maka harus hati-hati memahami hadis ini. Jangan-jangan katanya wah ini mah nyerupai ini berarti ini mah haram. Enggak juga. Ada puasa yang dilakukan oleh umat Islam, dilakukan juga oleh umat Yahudi. Puasa apa? 10 Muharram. 10 Muharram. Jadi ketika Rasulullah datang ini, lah ini lagi pada puasa apa? Saya puasa Asyura 10 Muharram. Kenapa kalian berpuasa? Saya menghormati Nabi Musa yang telah berhasil dan selamat dari kejaran Fir'aun. Lalu kata Rasulullah, saya yang lebih dekat dengan ajaran Nabi Musa itu. Lalu Rasulullah berujar, wahai kaum muslimin, harus kita bedakan. Bagaimana cara membedakannya? Tahun besok kita puasanya Tasu'ah dan Asyura. Karena Rasulullah selalu ingin beda perilakunya dengan orang-orang yang di luar ajaran agama Islam. Nah, lalu Rasulullah berujar kepada para sahabat, tetapi di dalam keterangan hadis Rasulullah keburu wafat tahun depannya. Nah, dari situ muncul polemik, bagaimana tentang puasa Asyura? Apakah kita di 9 dan 10 atau 10 aja? Nah, karena Rasulullah melakukannya Asyura pada tanggal 10, ajakannya 9 dan 10, berarti puasa pada tanggal 10 doang boleh, mau dari tanggal 9 10 boleh, atau 10 11 juga boleh. Asal kita beda dengan umat-umat yang lain. Jadi jangan cepet klaim bahwa kalau ada kemiripan itu kita meniru-niru ajaran agama lain dan itu adalah haram. Nah, jangan cepat mengklaim. Hadisnya ini pendek. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Kira-kira gitu. Ya berarti ini udah hadis yang keempat tentang bab zuhud dan wara. Nah artinya kalau dikaitkan dengan bab yang zuhud dan wara, kita harus lebih hati-hati lagi. Memprotek diri kita dengan hukum-hukum syariat, menjaga diri kita dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam berpakaian dan lain sebagainya. Jangan sampai tasyabuh. Nah tasyabuh diantaranya di dalam berpakaian adalah ketika kita memakai pakaian itu dengan ajas kesombongan di dalam diri kita. Orang lain nggak tahu, tapi karena kita dalam hati kita ada kesombongan untuk memamerkan pakaian kita, termasuk kategori orang-orang yang nggak sesuai dengan ajaran agama Islam. Harusnya ketika kita berpakaian yang ada doanya, membaca doanya. Kita bercermin juga kadang-kadang ada doanya, dan kita kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Itulah di dalam ajaran agama Islam itu. Jadi jangan cepat mengklaim disebut dengan tasyabuh atau menyerupai ajaran-ajaran orang lain dan kita mengharam-haramkan. Jadi enggak seperti itu. Yang disebut dengan tasyabuh tadi, kata kuncinya adalah ketika perilaku yang kita lakukan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu aja. Di dalam berpakaian sama. Nah di dalam berpakaian ini adalah ketika kita tidak bisa menjaga auratnya dan sebagainya, sama gitu. Apalagi untuk para perempuan tersebut. Nah, maka karena di dalam ajaran agama Islam ini adalah rahmatan lil alamin, maka kita harus memahaminya secara komprehensif dan integral, enggak textbook. Jadi menyerupai itu bagaimana sih? Menyerupai itu apabila emang kita, perilaku kita, terus juga cara berpakaian kita bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam berpakaian enggak cukup bagus, tapi dia harus menutup aurat dan dia harus suci atau
bersih. Itu ajaran yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Apalagi pakaian tersebut ketika kita pakai untuk beribadah. Nah, untuk bersosialisasi masyarakat juga kita sama. Maka harus menjaga pakaian kita. Tidak boleh menampilkan pakaian-pakaian yang kurang layak atau pakaian-pakaian yang jelek yang kita pakai. Karena kita ingin menghormati tamu, ingin menghormati saudara kita, atau ingin menghormati orang lain. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu seperti yang kita pelajari ya al-fitrah tadi. Jadi fitrah tadi adalah gabungan dari apa? Malam kemarin itu yang disebut dengan fitrah atau suci itu. Jadi kita harus baik, kedua benar, ketiga indah. Itu jadi fitrah itu mengandung 3 unsur. Jadi selama yang kita lakukan ini tidak terlepas dari 3 unsur ini, wah ini udah dianggap fitrah. Jadi fitrah itu adalah ada gabungan 3 unsur tadi. Yang pertama baik, benar, dan indah. Kira-kira gitu. Maka dengan hadis ini semoga dibuka pemikiran-pemikiran kita nggak cepat-cepat menyalahkan orang lain. Dan kita cari rujukannya. Ya buktinya puasa sunnah Asyura itu ya 10 Muharram itu orang-orang Yahudi juga sama melakukan puasa ini. Karena ingin menghormati Nabi Musa gitu kira-kira. Nah lalu bagaimana kalau kita berpuasa pada Asyura tersebut? Ya boleh. Karena Rasulullah mencontohkan, cuma Rasulullah mah di dalam kegiatannya itu ingin selalu beda dengan umat-umat yang lain, dengan orang-orang Yahudi dan juga umat Nasrani. Ingin selalu dibedakan. Termasuk Rasulullah ngajak bahwa untuk puasanya itu kalau bisa dari 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Tapi dalam keterangan riwayat hadis, Rasulullah hanya ngajak karena tahun berikutnya Rasulullah keburu meninggal dunia. Saya baca lagi hadisnya. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Jadi hadis ini dikeluarkan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka harus hati-hati di dalam memahami hadis ini sehingga kita tidak cepat menyalahkan orang lain. Kira-kira. Jadi kan ada disebut dengan ada ajaran, ada budaya. Nah, dalam ajaran ini udah pasti ada tuntunannya. Dalam budaya kadang-kadang tidak ada contoh dari Rasulullah-nya. Nah, selama budaya ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam, maka budaya tersebut boleh dilaksanakan dan boleh dikembangkan. Tetapi kalau budaya tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka bisa kita stop, kira-kira gitu. Nah, kembali kepada hadis yang kemarin bahwa emang yang dari Ibnu Umar kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin, yang itu ternyata menginspirasi kepada kita, ya kita harus menjadi orang asing dalam kehidupan di dunia ini dan orang yang selalu mengadakan perjalanan, termasuk dengan hadis yang di bawahnya tadi bahwa kita kalau bisa ya jangan cepat-cepat mengklaim orang lain itu untuk tasyabuh tadi. Karena untuk mengklaim orang lain dengan tasyabuh kita kurang hati-hati dan terlalu cepat menjustifikasi orang lain bahwa orang lain itu adalah salah. Nah, jadi kata kuncinya lagi kita ulang lagi, budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam maka dibolehkan. Gitu. Nah, tradisi ulama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi di dalam tradisi ulama kita itu memunculkan giroh, memunculkan semangat, memunculkan motivasi yang di dalam motivasi tersebut adalah biar terinspirasi dan lengket dengan nilai-nilai keagamaan, maka disisipkanlah ajaran-ajaran agama
di dalam budaya yang berkembang. Berarti kalau budaya seperti itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sangat dibolehkan, kira-kira gitu. Nah, kesimpulannya, tasyabuh di dalam ajaran agama tidak boleh. Tetapi bagaimana yang dimaksud dengan tasyabuh tersebut? Dikategorikan tasyabuh apabila bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu. Kalau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka itu adalah tidak tasyabuh. Kira-kiranya. Baik di dalam berperilaku, di dalam berpakaian dan sebagainya. Tentang dulu ketika umat-umat Yahudi mengikuti umat-umat Islam di dalam berpenampilan, maka Rasulullah berujar, sudah catlah rambutnya dengan warna yang berbeda-beda. Karena umat Yahudi mengikuti umat Islam dengan menghitamkan rambutnya. Maka Rasulullah menyuruh silahkan warnai dengan warna apapun. Artinya ingin selalu beda. Maka Rasulullah berkeinginan ingin selalu beda dengan umat-umat yang terdahulu adalah di dalam berpenampilan, di dalam berperilaku. Emang kategori untuk mengatakan tasabuhnya itu yang jangan terlalu cepat-cepat. Ketika tasabuhnya tersebut adalah emang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka inilah yang disebut dengan tasabuh, dan orang tersebut adalah bagian dari kaum tersebut. Itu kesimpulannya untuk hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi jangan cepat-cepat kita mengklaim bahwa orang lain itu melakukan tasyabuh, akan berbahaya. Karena kalau kita udah menuduh orang lain begitu, berarti menyamai orang lain sama dengan orang di luar Islam. Sama menyerupai bahwa mereka mengklaim adalah orang kafir. Dan nantinya kita yang kurang kehati-hatiannya menilai orang lain kafir, padahal kita sendiri yang tidak punya ilmu. Itu aja barangkali pertemuan malam hari ini satu hadis aja. Pendek sih hadisnya mah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum bahwa dia adalah bagian dari kaum itu. Ujar Rasul. Itu aja. Saya tutup dengan bacaan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.